wilayah kita ini, provinsi ini, objek-objek wisata itu banyak sekali. Bagaimana kalau bisa ada koneksitas ya antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis atau Rakornis Program Pariwisata Provinsi se-Sulawesi Tengah tahun 2020 digelar di Hotel Denoposo Tentena, Kecamatan Pamona, Puselemba pada Selasa 18 Februari 2020. Dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten 2 Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Bunga Elim Somba, MSc. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Poso, Muspika Pamona Puselemba, narasumber dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pariwisata Sulteng, pimpinan OPD Kabupaten Poso, Kepala Balai Taman Nasional Lorelindu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tengah, dan seluruh peserta Rakornis dari 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Rakornis yang sudah menjadi agenda tahunan dan rutin dilaksanakan ini dalam upaya menghasilkan pemikiran serta ide dalam melakukan terobosan dan langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan pariwisata di Sulawesi Tengah. Dengan mengambil tema pengembangan infrastruktur kepariwisataan yang berkelanjutan, maju, mandiri, dan berdaya saing di kawasan timur Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar pelaku kepariwisataan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah. Tujuan pelaksanaan rapat koordinasi teknis program pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara pelaku kepariwisataan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur destinasi pariwisata prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan destinasi unggulan kabupaten kota lintas sektoral dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam hal penyiapan 3A. Harapan saya sebagai saran mungkin nanti kalau kita lihat wilayah kita ini, provinsi ini, objek-objek wisata itu banyak sekali. Bagaimana kalau bisa ada koneksitas ya antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Saya sangat berharap dalam pelaksanaan Rakornis ini, rapat koordinasi teknis ini, perencanaan program pembangunan pariwisata se-Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di kota tujuan wisata Tentena Poso ini dapat disusun satu program kepariwisataan yang terpadu dan sinergis dengan seluruh kepariwisataan yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Tengah, sehingga destinasi pariwisata yang ada ini dapat dijual, baik yang sudah terkenal maupun destinasi wisata baru yang potensial. Rakornis ini juga diharapkan akan mendiskusikan tentang destinasi pariwisata kabupaten kota sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Komitmen kita bersama seluruh dinas pariwisata kabupaten kota se-Sulawesi Tengah untuk pengembangan dan peningkatan kepariwisataan melalui Rakornis ini tentunya juga harus didukung oleh stakeholder pariwisata dan pihak swasta. Jadi tidak bisa kita bekerja sendiri, harus ada penopang yang lain.
Dalam pembukaan kegiatan ini, Pemda Poso menampilkan salah satu warisan budaya tak benda Sulawesi Tengah yang dimiliki oleh Kabupaten Poso, yakni tarian Torompio, di mana tarian ini merupakan budaya Sulawesi Tengah yang telah masuk dan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda nasional sesuai dengan hasil sidang penetapan warisan budaya nasional pada bulan Agustus 2019 di Hotel Millennium Jakarta. Acara pembukaan pun diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari pemerintah daerah Kabupaten Poso kepada para peserta dan dilanjutkan dengan pemutaran video inspirasi tentang pendayagunaan daerah tujuan wisata dari desa percontohan yang ada di Kabupaten Klaten, Desa Ponggok. Pariwisata adalah sebagai salah satu sektor prioritas yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia. Mengingat sektor ini menjadi paling mudah dan murah untuk dikembangkan serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Indonesia mempunyai keunggulan dalam hal sumber daya alam yang sukar ditandingi di kawasan Asia, yaitu wisata alam. Hanya saja sektor alam dan budaya belum dikembangkan secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan keseriusan dan strategi pengembangannya. Potensi wisata alam Sulawesi Tengah memiliki keindahan pantai dan laut serta terumbu karang, bahkan spesies ikan, fauna dan flora yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, sehingga menambah daya tarik wisatawan, baik wisatawan bertujuan khusus penelitian ataupun wisata umum lainnya. Sulawesi Tengah sudah dikenal oleh dunia karena memiliki dua cagar biosfer, yaitu cagar biosfer Taman Nasional Lorelidu dan cagar biosfer Taman Nasional Kepulauan Togian, serta potensi lainnya yaitu letak strategis Sulawesi Tengah dengan adanya rencana perpindahan ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur. Kita berharap di Provinsi Sulawesi Tengah ini koneksivitas untuk wisata itu antara kabupaten itu bisa menjadi satu paket, dan mudah-mudahan akan ada satu wujud nyata hasil rapat koordinasi ini menghasilkan yang terbaik untuk pengembangan objek wisata di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita Kabupaten Poso memiliki beberapa unggulan untuk objek wisata. Yang pertama itu Danau Poso, ya, Danau Poso dan tiga terbesar di Indonesia. Kemudian juga kita memiliki objek wisata air terjun Salobang yang tingkatannya itu bukan 12 tingkat, tetapi 66 tingkat. Juga kita punya objek wisata yang skalanya tidak hanya skala nasional, tetapi skala internasional, yaitu objek wisata patung megalit tertua di dunia. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan ke depan sehingga bisa menghasilkan yang terbaik untuk daerah dan bisa mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Poso dan sekitar tempat-tempat objek wisata. Humas Pemda Poso melaporkan.